Baik, para pemirsa sekalian, senang bertemu kembali bersama dengan saya, Deddy Maurits, pembawa acara podcast kita pada malam hari ini bersama dengan tamu spesial yang tidak asing lagi, Bapak Uba Pasaribu, sahabat orang miskin. Orang miskin, betul. Apa kabar Pak Uba? Kabar baik, Bung Deddy. Mudah-mudahan sampai sekarang kabar sehat lah, ya. Puji Tuhan. Oke. Ya, hari ini kita mau bahas tentang carut marut pengentasan administrasi kependudukan warga Kota Medan. Artinya mulai dari pemerintahan yang sebelumnya sampai berganti wali kota, permasalahan-permasalahan administrasi kependudukan menjadi satu cerita klasik yang tak kunjung usai. Saya pikir tadi Bung Deddy mau bilang entah kita mau buat jilid 2 apa yang kita lakukan tahun lalu bersama di Dukcapil Provinsi. Betapa sulitnya mendaftar jadi warga negara Indonesia. Oke, baik. Iya. Jadi Pak Uba Pasaribu, beliau ini adalah seorang yang konsisten di dalam memperjuangkan hak sipil dari warga negara Indonesia secara khusus di Kota Medan. Namun seringkali justru di lapangan kita menjumpai ada berbagai macam tuduhan yang dilontarkan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pak Uba Pasaribu. Saya sendiri tadi baru mendengar secara langsung dari beberapa orang ibu-ibu sebelum acara podcast ini yang menyatakan bahwa mereka selama ini sangat sulit untuk mengurus administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Medan. Pada waktu itu bertepatan bertemu dengan Pak Uba Pasaribu dan kemudian akhirnya memperoleh bantuan. Namun ada beberapa peristiwa yang terjadi kemarin yang pada akhirnya ini menjadi topik kita, Pak Uba. Pengalaman Pak Uba di lapangan, bagaimana serangan terhadap Pak Uba sebagai aktivis kemanusiaan yang seharusnya mendapat apresiasi. Gimana Pak Uba? Baik, perlu kita jelaskan kepada warganet dan netizen bahwa tugas saya sebenarnya membantu negara. Iya. Nah, tapi salah satunya mereka sedang sekarang mencari kesalahan kepada saya. Artinya bagaimana untuk menyalahkan Uba Pasaribu. Kenapa? Karena terlalu vokal menyuarakan suara-suara orang terpinggirkan. Iya. Bayangkan seperti tadi, sudah hampir 18 tahun sudah lahir di Kota Medan. Lahirnya di Kota Medan, ya besar di Kota Medan, nggak punya identitas. Sama seperti tahun lalu warga Medan Selaya, ya, lahir di Kota Medan, besar di Kota Medan, insya Allah meninggal dunia pun di Kota Medan nantinya, tapi nggak punya identitas. Ketika ini digaungkan, didampingi oleh Ibu Uba Pasaribu, acap kali saya menjadi sorotan mereka, ya. Yang dituduh calo lah, yang dituduh perusuh lah, ya. Seharusnya negara berterima kasih kepada Uba Pasaribu gitu, ya. Sudah membantu negara dalam rangka pengentasan admin itu tadi, ya. Negara sebenarnya harus memberi atensi kepada saya lah, ya. Rasa penghargaan, tapi nggak saya terima itu. Artinya permudahlah supaya bagaimana warga miskin tadi caranya untuk memiliki identitas. Sesuai dengan program Nawacita, negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Tapi bagi rakyat miskin, program Nawacita itu sangat mengecewakan gitu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapat pelayanan prima di Dukcapil, ya. Seperti itu tadi. Kenapa? Karena mereka anti kritik, tidak mau dikritik, gitu, ya. Tidak mau mereka dikritik gitu. Apalagi seperti Pak Kadis itu sebenarnya orangnya bagus, silaturahminya dengan kita gitu. Tapi ya Kadis bilang begini, Bagono, awal-awalnya saya lihat Kadis itu merangkul kita gitu, ya. Tapi Pak Kadis itu mendengar mungkin barangkali ya dari bawahannya selama ini ABS, asal Bapak senang, ya. Buktinya sekretaris pun labrak saya minggu yang lalu, ya. Saya dilabrak. Oke, sekaligus klarifikasi nih Pak Uba. Kemarin saya mendengar juga melalui kesaksian ibu-ibu yang tadi ada satu peristiwa di mana sebagaimana yang Pak Uba sampaikan tadi, Pak Uba dilabrak.
Mungkin bisa ceritakan sekaligus klarifikasi kepada para netizen. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, pimpinan media tadi kebetulan saya bertemu di Cicapil. Iya. Saya aja ke kantin belakang, rupanya dia kan mengurus akte lahir anaknya. Ada Pak Rosen Sinaga dari Media Tri News, kebetulan saya juga sebagai wartawannya. Ya namanya saya bawahan, gua aja diminum kopi ke belakang. Iya. Lalu dibuntuti oleh kepala sekdis. Ngapain ngadu-ngadu dengan Pak Uba Pasaribu katanya. Sebenarnya bukan mengadu, untuk apa saya mengadu ke saya yang seperti itu? Dia pimpinan saya minum kopi kok gitu. Jadi lalu dikonfirmasi oleh teman-teman media kepada Kadis. Kan udah tahu kalian itu Pak Uba itu begitu aja kerjanya. Kenapa? Gak mau mereka dikritik gitu ya. Itu dia, oke? Sehingga dicari-carilah kesalahan. Sampai sekarang mereka mencari kesalahan saya gitu ya. Padahal nggak ada saya ambil uang dalam rangka itu yang tadi. Itu saya dampingi saya. Jadi seharusnya tertibkan calo-calo itu karena tahun lalu sudah saya buat di media. ASN diduga merangkap calo. Iya. Tertibkan itu. Iya. Berani nggak Kadis? Itu harus selesai udah. Iya. Tertibkan itu PKPK itu. Iya. Ya adalah yang main transfer bank, adalah pengurusan melalui online, melalui WA. Iya. Berani nggak? Iya. Berani nggak kan di situ simpan HP di situ semua di situ? Berani nggak bongkar semua apa itu? Komputernya itu? Berapa hari ini KTP keluar tanpa prosedur? Berani nggak Kadis? Iya. Jangan begitu ya. Jangan begitu, Bung Deddy ya. Kita menjembatani bagaimana supaya masyarakat itu tertib administrasi kependudukan. Tadi katakan, udah 2 tahun ditangani camping lah ya, tapi nggak tuntas. Kenapa? Wane Piro. Ketemu dengan Uba Pasaribu mana Wane Piro? Saya lapar aja. Karena sudah besar di kota biar nggak punya identitas. Kasihan kan itu kan? Rasa kemanusiaan saya tergugah gitu ya. Oke. Jadi pemirsa sekalian, Ibu yang tadi sebelum acaranya berlangsung memberikan kesaksian kepada saya, kepada kami. Ia didatangi oleh oknum ASN ini dan bertanya apakah mereka ada dimintai uang oleh Pak Uba. Dan mereka menjawab tidak ada. Jadi mereka itu sudah merasakan manfaat pelayanan dari Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera, sehingga mereka sangat bersimpati dengan pelayanan ini. Dan Pak Uba, apalagi yang mau disampaikan setelah peristiwa itu terjadi? Kemudian bagaimana Pak Uba lihat perkembangannya sampai sejauh ini? Masih antipati terhadap Pak Uba? Udah pasti, karena mereka merasa terusik dan terganggu daripada pelayanan saya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution ya, sudah menaruh perhatian kepada perjuangan kita ya. Nenek yang terlantar kemarin itu, ya saya kirim dengan Pak Bobi Nasution itu videonya ya. Mudah-mudahan beliau itu respect ya. Maunya reformasi lah di Cicapil itu. Jangan karena ada sesuatu di Cicapil, lantaran nggak mau mendengarkan cerita orang miskin. Ya. Calo-calo gentayangan di sini. Siapa calonya? ASN calonya. Berani nggak? Berapa KTP satu hari keluar tanpa prosedur itu aja? Berani nggak kepala dinas mengklarifikasi itu aja? Kalau saya yang lain-lain kita bahas ya. Kalau saya yang lain-lain itu aja kita bahas. Jangan saya dituduh calo ya. Saya sebenarnya orang berempati karena mereka berpikir begini, dari mana lah dapat uang Pasaribu, dari mana? Padahal Tuhan Maha Kuasa ya, masih menitipkan rezeki lewat hamba-hambanya untuk menopang pelayanan ini ya. Semalam maka aku sengaja posting itu dari Pulau Jawa dikirimnya 300. Itu nggak tahu dari tonton orang itu gitu aja. Supaya mereka nampak siapa yang menyumbang-nyumbang, nggak mungkin aku kasih tahu. Tapi kalau mau buka rekening, butuh dia uang dari saya, buka rekening Capil. Biar saya sumbang gitu ya. Ubah Pasaribu menyumbang, nggak apa-apa. Suruh dibuka rekening gitu. Itu aja ya. Kasihan Pak Kadis ini ya. Pak Kadis ini saya pikir awalnya bagus kepada saya. Jadi mereka pikir karena aku kasih KTP mohon kemarin dua biji KTP minta tolong dicetakkan, mereka pikir saya punya apa? Yang saya ambil uangnya, ya antar. Memang betul saya kayak pengemis karena orang miskin.
Begitu dia. Karena orang miskin kita terpaksa kita mengemis. Padahal tugas mereka kita bantu. Iya. Kayak pengemis saya. Iya. Tiap hari akan saya buat nanti beritanya. Oke. Saya orangnya, udah. Berarti kata kuncinya adalah reformasi birokrasi. Iya, udah pasti itu. Dan harus dimulai dari diri sendiri. Iya. Harus dimulai dari internal. Iya, internal. Iya, betul. Dari internal dicari sendiri ya. Iya. Berani nggak Kepala Dinas Kependudukan menertibkan calo-calo itu ya? Karena calo itu adalah ASN. Tidak mungkin mau saya berhubungan dengan pegawai. Hah? Betul nggak? Iya. Hah? Saya nggak mau. Tapi saya dengar ada rencana untuk menertibkan supaya pelayanan itu lebih baik. Dalam hal ini jangan ada lagi pungli-pungli. Saya dukung, saya mendukung Kepala Dinas Kependudukan untuk melakukan hal itu. Saya dukung. Tapi harus dimulai dari Diri sendiri, dari mereka. oh gitu. Dari mereka, bersihkan dulu cabili, jangan munafik lah. Tahun lalu kan udah saya buat, apa namanya, ngantar ASN, mengantar apa, melalui gelap-gelapan lah ya. Dipikirnya nggak nampak di bidik kamera saya. Kan aku yang buat tahun lalu itu. ASN diduga merangkap calo. Kan saya buat beritanya itu.